Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Roy Panci akhirnya diskakmat oleh Ketua Penasehat Ahli Kapolri Bapak Ito Sumardi. Roy Panci yang ngotot ya, polisi itu penyidik menunjukkan ijazah Pak Jokowi. Akhirnya Roy Panci diskakmat oleh Penasehat Ahli Kapolri, nggak main-main nih, Ketua Penasehat Ahli Kapolri Bapak Ito Sumardi. Sampai-sampai Pak Ito ini mengatakan, emangnya kamu siapa? Lah ya. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tanpa berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Yang mengatakan kami melakukan editing. Iya, itu baru. Kalau itu tidak editing, kami tidak dituduh melakukan editing saja, no problem. Oke. Editing supaya apa? Supaya kami itu dikenakan pasal 32 dan 35. Ini kalau dalam film Ada Apa Dengan Cinta, kayak kata-kata cinta kepada Rangga, jahat gitu. Kalau namanya Pak Jokowi, lo ijazah saya asli, pasti orang bilang kan, sini saya akan melakukan penelitian sendiri. Sama di sidang pun begitu. Iya. Emangnya lu siapa gitu kan? Karena kan bukan lembaga hukum. Yang dipublikasikan oleh Mabes Polri pada gelar perkara. Jadi Mabes Polri mempublikasikan ini setelah kemudian kita menganalisis sebelumnya, menganalisis punyanya Dian Sandi ini, ya. Kemudian Mabes Polri inilah yang kemudian kami analisis juga. Jadi artinya kalau yang punyanya Mabes Polri yang dipublikasikan itu kemudian kita analisis dengan 3 ijazah pembanding saja ini juga dikatakan tidak valid, ya lucu kan? Kenapa saya harus tanya ini? Karena kebetulan dari polisi itu kan, Polda itu kan bilang memfabrikasi sesuatu yang tidak apa. Dan sekarang yang aslinya mana? Kita tunjukin itu. Nggak pernah ada. Oke. Kita ke Pak Ito dulu sekarang untuk mendudukkan kasus ini. Pak Ito, Anda kalau mengamati proses kasus ini sampai kemudian akhirnya kemarin ditetapkan sebagai tersangka, ada 2 klaster. Apa catatan penting Anda? Yang pertama, Mbak, saya kan sekarang kebetulan ditunjuk sebagai penasihat ahli Kapolri, di mana di tempat kita ini banyak sekali para ahli-ahli hukum yang bukan anggota Polri ya, pakar-pakar hukum. Kemudian kedua, kita melihat ini kan masalah hukum, sehingga kalau dalam masalah hukum, tujuan hukum kan harus ada kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Sehingga disinilah saat inilah waktunya kita untuk menunjukkan kepastian. Tapi kepastian ini kan masih diuji. Kalau dalam sistem peradilan pidana itu adalah polisi hanya sebagai penyidik. Jadi tidak mungkin kalau ada orang bilang polisi harus mengatakan bahwa objek daripada hukum ini itulah asli atau palsu. Nah, itu nanti akan dalam proses peradilan. Sebelum itu tentunya kita juga akan disaring di JPU. JPU juga akan lihat apakah kasus ini patut untuk diteruskan untuk menjadi satu proses atau kasus yang diajukan ke peradilan atau tidak. Jadi sebetulnya kewenangan polisi di sini juga sangat terbatas. Mengapa demikian lama? Saya diskusi dengan adik-adik. Polisi ini kan harus fungsional, harus presisi, kata Pak Kapolri, sehingga mereka sangat hati-hati untuk menetapkan Mas Rosyo sebagai tersangka. Jadi mereka dulu mengumpulkan sekian banyak sehingga polisi menganggap bahwa sudah ditemukan 2 alat bukti yang cukup kuat, yang sah ya. Kemudian, tapi ini kan masih diuji lagi nanti. Kita sudah meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Kalau penuntut umum mengatakan bahwa bukti yang disampaikan oleh Polri ini belum cukup, tentu penuntut umum tidak akan mau menerima berkas ini, tidak akan mungkin P21. Nah, kemudian kita kaitkan dengan masalah dugaannya atau sangkaannya. Tentunya di sini kan tadi ditanyakan oleh Mbak Tasya dan Bang Daun ya, di mana sih kita melihat bagaimana untuk bisa menentukan bahwa batas-batas untuk menyampaikan satu pendapat di muka umum itu kan semuanya di negara hukum sudah ada aturannya. Nanti diuji di pengadilan. Kalau di pengadilan bisa mengatakan, kalau ini menjadi proses ya, menjadi kasus, pengadilan mengatakan bahwa ternyata Mas Roy Suryo semuanya benar. Nah, ini bolehlah kita bilang dikriminalisasi. Tapi kalau mulai dari awalnya kita di proses penyidikan namanya membuat terang satu perkara dikatakan kriminalisasi, belum tepat, karena kan belum ada kekuatan hukum yang tetap. Baik. Tiar gue Roy. Kriminalisasi itu dengerin Pak Ito. Saya mau tanya dulu satu lagi, Tas. Saya juga tidak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Saya bicara sebagai orang hukum. Pertanyaan saya, Jenderal Ito, ini ada kasus
kertas palsu apa asli. Ini kan soal ijazah. Tapi di sisi lain ada fitnah, kira-kira begitu kan? Ada fitnah, ada pelanggaran undang-undang ITE. Ini dua hal yang bisa dipisah atau harus menyatu begitu misalnya? Kalau dilihat di sini kan ada satu sebab, ada akibat ya Bang. Karena sebabnya itu karena dia dianggap mencemarkan nama baik dan memfitnah melalui media sosial. Otomatis yang dikenakan adalah undang-undang ITE, tapi tidak terkait dengan masalah pokoknya. Tidak terkait dengan masalah pokok bisa? Ya, saya kira itu kan masalah ijazah palsu mungkin. Kan orang katakan tadi betul sekali yang dibilang Bang Don, yang menentukan ijazah itu asli atau palsu itu siapa? Tentunya kalau misalnya pabrik mengeluarkan produknya dianggap palsu, itu yang kita persalah. Siapa? Kan pabriknya ya. Nah, sekarang UGM harusnya UGM menuntut ya. Nah, di Mabes Polri itu kan Pak Jokowi dituduh memalsukan ijazah. Dibuktikan dulu melalui proses penyelidikan. Ternyata di proses penyelidikan, kemudian melalui satu namanya scientific crime investigation, yaitu melalui proses forensik, maka di sana diputuskan bahwa atau ditemukan fakta bahwa ijazah tersebut adalah otentik dan identik. Itu tentu identik bahasanya Pak itu. Bukan otentik. Ya, otentik dan identik Pak. Jadi bukan identik saja. Otentik itu adalah kertasnya memang asli, tintanya asli. Identik itu dengan ijazah-ijazah yang dikeluarkan kepada teman-teman beliau pada saat kuliah. Jadi itu harus diinikan dulu ya, identik dan otentik. Dari sana dihentikanlah penyelidikan, sehingga karena dihentikan penyelidikan plong-plong lah kau Roy. maka unsur ya, menurut undang-undang ya, unsur memfitnah kemudian mencemarkan nama baik itu masuk, sehingga ini ditanganilah di Polda. Kemudian karena memang betul kata Mas Roy Suryo tidak menyebarkan, tetapi karena Mas Suryo memberikan di medsos, kemudian medsos menyebarkan kemana-mana. Orang ini saya tidak punya koreksi Pak, saya nggak punya medsos. Betul. Saya nggak punya akun. Mas Yorso nggak punya sama sekali, tapi orang menyebarkan apa yang disampaikan oleh orang lain yang kena. Nah, apakah ini nanti masuk ke dalam undang-undang ITE yang Mas Suryo membuat? Nah, nanti diujilah di sana di pengadilan. Kalau perkara ini bisa maju ke pengadilan, kan perkara ini masih di kepolisian kan. Kita tunggu nanti. Kalau di kejaksaan bisa menerima, berarti kejaksaan menganggap bahwa unsur-unsur pidana 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 ayat 1 itu adalah memenuhi unsur atau cukup kuat, maka tentunya akan disiapkan untuk rencana penuntutan untuk diajukan ke proses peradilan. Ini masih panjang nih. Belum lagi kalau Mas Roy dengan teman-teman mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap status tersangka ya. Ada rencana tidak Mas Roy? Kita memang masih panjang, dan jujur saja ini juga selain melelahkan, mungkin kalau buat media jujur aja Mas Don, ini bagus juga buat ratingnya naik. Mas Roy, kira-kira jadi nggak bisa dipisahkan Mas Don. Bisa dipisahkan karena objek utamanya adalah ijazah yang dianggap palsu. Yang kedua adalah orang yang mengatakan ijazah itu palsu dan menyebarkan keluar. Ini kan menurut sangkaan, namanya tersangka kan azas praduga bersalah dikedepankan. Jadi kita tidak bisa mengatakan Mas Roy itu salah atau tidak. Nanti pengadilan lah yang mengatakan salah atau tidak. Baik. Mas Roy, ini kan ada tuduhan pencemaran nama baik, ada penghasutan, ada pelanggaran undang-undang ITE, dan itu kira-kira ada ancaman maksimal kalau di total-total nih, itu bisa 9 tahun, Mas. Betul, cuman kan cara menghitungnya kan nggak begitu. Selalu harus dihitung. Yang pertama, mohon maaf, kalau yang 160 yang penghasutan tidak dikenakan pada klaster kami bertiga, ya, itu dikenakan pada klaster yang berlima, yang mulai dari Egy Sujana, kemudian Damai Herul Lubis, Rustam Effendi, Bu Kurnia Triryani dengan Rizal Fadila, ya, itu yang 160, karena itu yang menghasut. Nah, saya nggak kena itu. Tapi yang saya kenakan ini yang penting ada yang 32, 35, yang itu jelas-jelas betul. Di situ ada membuat dapat diaksesnya. Saya tapi masyarakat. Pak Sigit Sunarta, dekan Fakultas Kehutanan saja menunjukkan fotokopi. Rektor UGM, Ova Amina tidak menunjukkan apa-apa. Kemudian ketika di dalam Baris Krim Mabes Polri pada saat gelar perkara tanggal 22 Mei itu yang fotokopi ini. Dan tidak pernah
ada yang ditujukan asli, yang pernah katanya melihat aslinya tuh orang-orang pendukung Jokowi kayak Judi Ari, kemudian itu yang bohong itu. Kenapa saya bilang bohong? Ketika didesak di TV lain, Anda lihat asli atau enggak? Enggak, cuma scan. Padahal katanya aslinya, dan nggak mungkin dilihat aslinya karena aslinya masih ada di tangan Mas Budi. Ini perbedaan yang krusial. Yang saya teliti itu ada, dan bahkan saya bertanggung jawab terhadap pembandingnya. Misalnya pembandingnya sama 11-15 milik Fronojiwo, 11-17 milik Sri Murti Ningsih, 11-16 milik Arna Mahwan Mulyono. Yang dijadikan pembanding, Bang Doi, oleh polisi itu nggak pernah ada gelap. Ya, tapi pembandingnya itu mana? Soalnya gitu kan begitu, Mas. Jadi fotokopi itu tidak sama dengan aslinya. Itu sudah dua hal yang sangat prinsipal berbeda, bukan? Oke, secara hukum ya. Tapi secara teknis, kalau kita lihat apa yang ditunjukkan oleh KPU ini yang sama. Ini saya ukur skala sama persis dengan yang diupload oleh Dian Sandi. Jadi artinya kalau kami dipersalahkan, ya karena kami menganalisis yang salah, yang melakukan editing itu siapa? Oke. Nggak ada editing. Jadi ini kita sebenarnya sudah mendengar penjelasan ini berkali-kali. Yang baru itu tuduhan dari Pak Kapolda yang mengatakan kami melakukan editing. Iya, itu baru. Kalau itu tidak editing, kami tidak dituduh melakukan editing saja, no problem. Oke. Editing supaya apa? Supaya kami itu dikenakan pasal 32 dan 35. Ini kalau dalam film Ada Apa Dengan Cinta kayak kata-kata cinta kepada Rangga, jahat gitu. Mas Roy, tapi ini lagi-lagi saya juga udah berkali-kali menanyakan ini ke Mas Roy, tapi saya tanyakan lagi karena sekarang kan statusnya sudah tersangka. Seperti kelas katanya gitu kan. Seperti apa komunikasi dengan teman-teman lain yang kemudian berstatus tersangka? Dan lagi-lagi saya harus bertanya, mengapa penting buat Anda untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu? Oke, sebenarnya, dan apakah sepadan dengan kemudian sekarang menjadi tersangka? Oke, gini. Sebenarnya tidak ada hal yang sulit ya untuk saya berkomunikasi dengan teman penelitian karena kami tujuan sama, mempertanyakan kejujuran dan kenegarawanan. Iya, kenapa penting? Kenapa penting? Karena Jokowi itu pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Nggak ada itu, nggak ada. Dasar kau sakit hati, Roy Panci. Kau pernah dipenjara ya karena bikin stupa yang wajahnya itu wajah Pak Jokowi. Dipenjara zaman Pak Jokowi ya. Terus apa lagi sebelum stupa itu dipecat dari Pak Jokowi ya, dipecat sebagai menteri. Panci. Inilah ya. Pinter kali ngedabrusnya. Akhirnya apa? Sekarang jadi tersangka. Silakan nanti ribut-ribut lagi di pengadilan ya. Luar biasa. Pak itu langsung skakmat Roy Panci. Emangnya ente siapa? Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.